Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farizi dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen ke-21 dan bersekolah di SMA Negeri 110 Jakarta. Pada kali ini saya akan mengambil nilai praktik untuk nilai praktik kimia peminatan. Saya akan menjelaskan macam-macam penerapan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian elektrolisis. Elektrolisis merupakan sistem di mana daya listrik digunakan untuk menimbulkan hasil kimia tidak langsung akan berlangsung. Sedangkan sel elektrolisis merupakan media yang digunakan untuk melaksanakan hasil elektrolisis. Elektrolisis berfungsi atas terbentuknya banyak objek dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perhiasan ataupun perak dan mobil bumper berlapis krom. Dalam sel elektrolit, arus listrik dibuatkan untuk mempersiapkan suatu sumber elektron untuk membawa hasil ke arah tidak langsung. Dalam sel volta, hasil berjalan dalam arah yang elektron secara langsung. Dalam sel elektrolit, yang hadir elektron dari sumber eksternal mendorong hasil untuk pergi ke arah yang berseberangan. Berikut ini disajikan ciri-ciri dan prinsip kerja sel elektrolisis. Bisa dibaca di sini. Namun kita akan langsung ke intinya, yaitu penerapannya elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penyempuan logam atau electroplating. Kegunaan penyempuan logam ialah menyelaputi logam dengan logam lain supaya tidak mudah rusak. Misalnya pada penyempuan perak yang umumnya dilakukan pada peralatan tangga, misalnya garpu, sendok, dan pisau. Logam yang telah disepuh dihasilkan katode. Logam penyepuh sebagai anode. Sebagai senyawa elektrolit digunakan senyawa yang berisi logam penyempuh. Contoh, untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak sebagai anoda dengan elektrolit larutan AgNO3-. Persamaan reaksinya itu anodanya Ag menjadi Ag plus E-. Katode Ag plus E- menjadi Ag. Yang hasil reaksinya yaitu Ag menjadi Ag. Yang di kiri itu merupakan anoda, sedangkan yang kanan itu merupakan katoda. Ini merupakan proses-prosesnya nih. Dari ini ke sini berulang. Sampai sini deh. Logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+, kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda atau garpu. Dengan demikian garpu terlapisi oleh logam perak. Lalu yang kedua ada pembuatan natrium dan aluminium. Nah, pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl dengan persamaan reaksi NaCl menjadi Na plus Cl-. Dengan katoda Na plus E- menjadi Na dikali 2. Anoda 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Yang dimana hasil reaksinya 2Na plus 2Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Natrium cair yang terbentuk di katoda mengapung di atas cairan NaCl, kemudian dikumpulkan pada kolektor. Lalu yang kedua, produksi aluminium. Sel elektrolisis pada pembuatan aluminium diperoleh dengan cara elektrolisis batang aluminium dengan katoda Al3 plus 3E- menjadi Al. Lalu dengan anoda 2O2- menjadi O2 plus 4E-. Yang dimana hasil reaksinya adalah 4Al3 plus 6O2- menjadi 4Al plus 3O2. Ini merupakan prosesnya nih, gambarnya. Lalu kita akan lanjut yang ketiga, pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, misalnya untuk membuat kabel. Tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan elektrolisis.
Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan tembaga murni dipasang sebagai katoda dalam elektrolit larutan CuSO4. Tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi Cu2+, selanjutnya Cu2+ direduksi di katoda. Dengan demikian tembaga di anoda pindah ke katoda sehingga anoda semakin habis dan katoda semakin bertambah besar. Logam emas, perak, dan platina terdapat pada lumpur anoda sebagai hasil samping pada pemurnian tembaga. Persamaan reaksinya yaitu ya anodanya Cu menjadi Cu2+ plus 2 dan katodanya Cu2+ plus 2 menjadi Cl2 plus 2 yang dimana hasil reaksinya Cu menjadi Cu. Yang di kiri itu anoda dan sedangkan yang di kanan itu katoda. Ini merupakan prosesnya. Lalu yang keempat, produksi gas oksigen dan gas hidrogen. Gas oksigen dan hidrogen dapat dibentuk melalui reaksi elektrolisis pada senyawa yang mengandung kation unsur golongan utama dan anion yang mengandung oksigen dengan elektrode inert. Misalnya elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektrode karbon melalui reaksi K2SO4 menjadi 2K plus SO4 2-. Katodenya merupakan 2H2O plus 2E- menjadi 2OH plus H2, sedangkan anodanya 2H2O plus 4H plus O2 plus 4E-. Lalu yang kelima, produksi gas klorin. Klorin merupakan bahan industri yang diproduksi melalui elektrolisis dengan garam pekat NaCl yang disebut brine. Reaksi elektrolisis brine sebagai berikut. Katodenya yaitu 2H2O plus 2OH- plus H2. Yang anodanya itu 2Cl- plus menjadi Cl2 plus 2E-. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.